I'm lost in the way you move, the way you feel. Possibilities, I look like all you need. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizmeli Vales Masmi. Nama saya Astia Syahlarania Tuzana. Kami dari kelas 12 Perbankan 1. Adanya kita di sini, kita mau tanya-tanya nih ke teman-teman SMK Negeri 9 khususnya jurusan perbankan. Apakah ada yang tahu ya tentang sejarah masuknya asuransi ke Indonesia? Yuk kita cari teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan kita. Yuk. Halo Kak, permisi, maaf ganggu waktunya. Jadi kita di sini tuh punya beberapa pertanyaan tentang asuransi Indonesia. Kira-kira kakaknya bisa ngajawab pertanyaan dari kita guys? Oh iya bisa. Boleh bang berdiri dulu sebentar. Boleh perkenalan diri dulu, namanya siapa? Nama saya Aisyah Rahma dari kelas 12 Perbankan 1. Oke, pertanyaannya adalah jelaskan sejarah masuknya asuransi ke Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang perasuransian di Indonesia. Asuransi pertama kali masuk Indonesia pada masa penjajahan Belanda, yang dimana pada masa itu Indonesia disebut dengan Nederland Indië. Masuknya asuransi ke Indonesia pada saat setelah Belanda mendirikan perusahaan asuransi jiwa yang bernama De Nederland Van pada tahun 1845. Lalu, orang Belanda mendirikan sebuah perusahaan asuransi jiwa di Indonesia yang bernama Nederland Indië Levenverzekering en Levente Maatschappij, yang dimana sekarang diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia yang sekarang diberi nama PT Asuransi Jiwasraya. Pada masa ini, pada tahun 1908, mulai lahir usaha-usaha perusahaan asuransi jiwa di kalangan Bumi Putra. Yang pertama, ada asuransi jiwa bersama Bumi Putra pada tahun 1912. Yang kedua, ada Maskapai Asuransi Indonesia. Yang ketiga, ada De Batavia. Yang terakhir, ada MIJ Jawa. Selanjutnya, pada tahun 1942 sampai 1945, di mana asuransi praktis ini dihentikan karena sedang terjadi revolusi fisik. Lalu, pada tahun 1950, asuransi mulai kembali tumbuh, dan pada saat ini Indonesia mulai membangun perekonomiannya sendiri. Pada saat ini ada perusahaan negara asuransi kerugian yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada perusahaan asuransi Jasara Harja. Dengan lahirnya pemerintahan Orde Baru 1966, maka sektor swasta ditumbuhkan lagi dan jalur perekonomian yang dikuasai perusahaan negara dibagi menjadi 3, yaitu perusahaan jawatan, persero, dan perusahaan umum. Dengan pesatnya pembangunan di Indonesia sejak masa pada Orde Baru, industri perasuransian pun mulai berkembang. Wah, tepat banget nih jawaban dari Kaisa. Terima kasih banyak ya Kak Isa sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan dari kami dengan bagus dan benar. Makasih Kak. Sama-sama. Terima kasih. Kita selanjutnya ke teman-teman yang lain lagi yuk. Siapa tahu ada yang bisa menjawab lagi. Yuk kita cari. Wah, lagi ada yang kumpul-kumpul tuh, samperin yuk. Yuk. Halo, permisi Kak. Maaf ganggu waktunya. Jadi di sini saya mempunyai pertanyaan tentang seputar asuransi. Kira-kira Kakak di sini yang berkenan untuk menjawab? Marsha. Oke, silakan berkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraiza dari 12 Perbankan 1. Ya, jadi pertanyaannya tentang pengertian dan unsur-unsur dari asuransi. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian asuransi. Asuransi itu berasal dari kata asuransi yang berarti jaminan atau perlindungan. Kalau secara umum nih, asuransi itu adalah salah satu mekanisme dari bentuk pengalihan resiko dari tertanggung kepada pihak penanggung
sejumlah premi, di mana jika terjadinya kerugian akibat ketidakpastian resiko, maka pihak penanggung akan memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung. Ada 3 unsur asuransi. Yang pertama itu pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung. Yang kedua itu tertanggung membayar premi. Yang ketiga itu penanggung berkewajiban membayar premi sesuai persyaratan dan ketentuan yang sudah diatur oleh polis. Itu aja sih yang saya jelasin. Oke. Wah, detail banget ya penjelasan dari Kak Siti Nurhalizah. Oke, terima kasih banyak ya sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan dari kami. Kita cari teman-teman lagi yuk yang bisa menjawab pertanyaan dari kita. Yuk. Makasih Kak. Wah, di situ ada yang lagi kumpul-kumpul tuh. Kita tanya-tanya yuk untuk pertanyaan selanjutnya. Halo, permisi Kak. Iya. Boleh ganggu waktunya sebentar? Saya di sini mempunyai beberapa pertanyaan seputar asuransi di Indonesia. Kira-kira kakaknya ada yang berkenan untuk menjawab? Ayo, saya boleh. Oke, boleh. Silakan perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Rima Zarani dari kelas 12 Permendikbud 1. Oke, pertanyaannya adalah sebutkan manfaat asuransi. Oke, jadi saya akan menyebutkan manfaat asuransi. Yang pertama itu adalah memberikan rasa aman dan perlindungan. Yang kedua adalah memberikan kepastian. Yang ketiga itu adalah sarana menabung. Dan yang keempat itu adalah menjadikan hidup lebih tenang. Jadi sekian segitu aja. Wah, bagus banget ya jawaban dari Karima. Keren banget. Oke, terima kasih banyak Karima sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan dari saya. Kita cari lagi yuk teman-teman lainnya yang mau menjawab. Makasih Kak. Sekarang kita datengin teman-teman yang lagi kumpul yuk. Let's go. Halo, permisi Kak. Maaf banget. Jadi aku di sini punya pertanyaan untuk 2 orang seputar tentang asuransi. Kira-kira kakaknya ada yang bisa menjawab gak nih? Bisa. Boleh perkenalan diri dulu ya. Dimulai dari Aisyah dulu mungkin Aisyah. Perkenalkan, saya Aisyah Rahma dari kelas 12 Perbankan 1. Perkenalkan, saya Mela Alistia dari kelas 12 Perbankan 1. Ya, jadi pertanyaannya terdapat beraneka ragam, di mana klasifikasi dibagi menjadi 3. Boleh disebutin? Jadi klasifikasi asuransi ini dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama dapat dilihat dari pengelolaan dana. Pengelolaan dana ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada asuransi konvensional. Asuransi konvensional ini merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi atau pertanggungan atas kerugian yang tidak disengaja. Pada asuransi konvensional ini mengedepankan prinsip jual beli risiko. Selanjutnya yang kedua ada asuransi syariah. Asuransi syariah ini menurut Dewan Syariah Nasional MUI, asuransi syariah adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset yang memberikan pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syarat syariah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengklasifikasian asuransi yang tadi udah dijelasin Aisyah. Yang kedua yaitu pengklasifikasian asuransi berdasarkan tujuan operasional. Nah, ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada asuransi komersial. Asuransi komersial ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi pemegang saham, di mana jenis asuransi ini dilakukan oleh perusahaan asuransi swasta. Perusahaan swasta bekerja sama antara nasional dan luar negeri yang biasa kita sebut joint venture atau perusahaan BUMN. Nah, asuransi komersial ini dapat menganut prinsip konvensional maupun prinsip syariah. Selanjutnya yang kedua ada asuransi sosial. Asuransi sosial merupakan asuransi yang memberikan jaminan kepada seluruh anggota masyarakat, dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh golongan masyarakat. Nah, tujuan asuransi komersial ini yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terkhususnya untuk para pegawai dan pensiunan. Ada beberapa asuransi sosial di Indonesia. Yang pertama itu ada tabungan dan asuransi pegawai negeri atau yang biasa kita sebut TASPEN, di mana TASPEN ini memberikan jaminan asuransi pensiun serta jaminan asuransi kematian. Lalu yang kedua ada asuransi kecelakaan lalu lintas, di mana asuransi kecelakaan lalu lintas ini diselenggarakan oleh PT Jasa Raharja. Lalu yang ketiga ada asuransi Asabri.
Kesehatan, serta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ditinjau dari jenisnya, asuransi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada asuransi jiwa, di mana asuransi jiwa ini yang dipertanggungjawabkannya berupa orang, dan yang dipertanggungjawabkannya adalah sebuah kehidupan. Lalu yang kedua yaitu ada asuransi umum, di mana asuransi umum ini memberikan jaminan kerugian kepada harta benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Oke, detail banget ya penjelasannya. Terima kasih ya Kak Isa dan Pamela. Sama-sama. Halo Kak, maaf ganggu waktunya. Saya di sini punya beberapa pertanyaan untuk tentang seputar asuransi. Kakak-kakak di sini berkenan untuk menjawab atau tidak? Oke, boleh silakan perkenalan nama dulu Kak. Kenalkan, nama saya Muhammad Rasal Kodinda Zakaria dari kelas 12 Perbankan 1. Perkenalkan, nama saya Frijo Putra Pradana dari kelas 12 PB1. Oke, pertanyaannya adalah apa saja istilah-istilah yang ada di asuransi? Silakan. Istilah yang ada di asuransi yaitu yang pertama, polis asuransi adalah sebuah bukti kontrak perjanjian yang tertulis antara kedua pihak dalam asuransi, yaitu pihak penanggung dengan pihak tertanggung. Yang kedua adalah premi. Premi adalah sejumlah pembayaran yang ditetapkan sebagai biaya pengalihan risiko dari pemegang polis kepada penyedia asuransi. Yang ketiga adalah klaim. Klaim adalah tuntutan yang diajukan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi selaku penanggung asuransi. Yang keempat ada biaya akuisisi. Biaya akuisisi adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi untuk mendapatkan bisnis, antara lain biaya kompensasi agensi, biaya underwriter, dan biaya broker. Kelima ada lapse. Lapse adalah pemberhentian atau pemutusan hak istimewa yang diberikan perusahaan asuransi kepada nasabahnya karena telah terjadinya jatuh tempo atau terlambatnya masa pembayaran. Yang keenam ada period grace atau grace period, yaitu jangka waktu masa tanggap pembayaran premi. Oke, bagus banget ya penjelasan Kak Rasham dan Kak Afrija. Terima kasih banyak Kak sudah berkenan untuk menjawab. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, jadi sekarang pertanyaan terakhir nih, kira-kira ada yang bisa ngejawab gak ya? Mumpung di situ ada yang kumpul-kumpul, kita samperin yuk, let's go. Jajar Genjang, Halo. Iya. Kira-kira kakak di sini ada yang bisa ngejawab gak ya pertanyaan dari aku tentang asuransi? Kita boleh berdua ya? Boleh kenalan diri dulu Kak. Kenalkan, nama saya Sylvia Octavia dari 12 Perbankan 1. Perkenalkan, kalau saya Dianti dari 12 Perbankan.
Saya Rizmi Alifa Sukma Asmi Dari kelas 12 Perbankan 1, pamit undur diri. Ayo ting ting makan kepiting. Thank you for watching. Bye bye.